tajalli, cahaya ketuhanan, dan makom makrifat Kapita Badiji Jailani, sang khalifah dari ufuk timur Jazirah Al-Muluk, Maluku Utara, Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, sumber segala cahaya dan kehidupan. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa nur yang menerangi zaman penuntun bagi mereka yang haus akan kebenaran dan cinta. Pemirsa, tayangan ini mengkaji proses pembelajaran sufistik Khalifah Badiji Jailani, seorang figur ruhani kontemporer yang memaknai kembali konsep tajalli, makrifat, dan identitas insan kamil dalam perspektif kosmologi cahaya Islam. Menggunakan pendekatan kualitatif hermeneutik, tayangan ini mendeskripsikan pandangan metafisik beliau yang berakar pada prinsip man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu, serta relasi ontologis antara hamba dan Tuhan melalui pakaian sifat-sifat ilahi. Pembahasan mencakup kosmologi cahaya, struktur zikir, syarah sholat, konsep kematian makrifat, dan simbolisme supernova sebagai representasi nur ala nur. Narasi ini sekaligus merangkum kesaksian spiritual sebagian jamaah mengenai tajalli cahaya pada wajah sang khalifah sebagai fenomena karomah cahaya, karomah al-nur dalam tradisi tasawuf. Dalam khasanah tasawuf, manusia dipandang sebagai entitas ruhani yang berasal dari cahaya ilahi dan senantiasa merindukan kembali kepada sumber keberadaannya. Kesatuan ontologis ini ditegaskan melalui hadis qudsi. Aku adalah pembendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka kuciptakan makhluk agar mereka mengenalku. Narasi sufistik mengenai Khalifah Badiji Jailani menghadirkan suatu pemikiran yang menempatkan manusia bukan sekedar makhluk biologis, melainkan tajalli, penampakan sifat-sifat Allah. Pemahaman ini menjadi fondasi teologis dan epistemologis bagi berbagai ajaran beliau mengenai makrifat, cahaya, zikir, dan perjalanan rohani menuju Allah. Konsep diri dan pakaian ketuhanan, tajalli sifat. Ajaran utama Khalifah Badiji Jailani berakar pada prinsip barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhan. Dalam kerangka epistemologi sufistik, pengenalan diri tidak menunjuk pada identitas psikologis, tetapi pada identitas ontologis, hakikat manusia sebagai tajalli, sifat-sifat ilahi. Beliau menjelaskan bahwa Allah pertama kali menampakkan sifat hayat kepada nyawa manusia, kemudian ilmu, iradat, kodrat, sama, basar, dan kalam. Seseorang yang mencapai realisasi tertinggi akan hidup, mengetahui, berkehendak, berkuasa, melihat, dan berkata melalui sifat-sifat Allah, bukan melalui keakuan dirinya sendiri. Khalifah Badiji Jailani menyebut fase ini sebagai hayyun bakillah,
identitas hidup kekal bersama Allah. Konsepsi ini sejalan dengan doktrin insan kamil Ibnu Arabi dan hakikat zat yang menjadi cermin bagi zat dalam pemikiran Al-Jilli. Kosmologi cahaya, nur ala nur, dan eksistensi ilahi. Cahaya dalam ajaran beliau diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, cahaya tersentuh api, nar, cahaya fisik seperti matahari. Yang kedua, cahaya yang tidak tersentuh api, cahaya ruhani yang disebut Quran sebagai nur ala nur. Cahaya ini bukan metafora, melainkan eksistensi hakiki yang menjadi dasar penciptaan. Dalam tradisi Isyraqi, filsafat iluminasi suprawardi, cahaya adalah wujud itu sendiri. Khalifah Badiji Jailani menjelaskan bahwa kegelapan bukan ketiadaan, tetapi Tuhan yang tak berwujud, rahim yang melahirkan cahaya. Perjalanan seorang salik adalah menembus muskat, ceruk cahaya dalam hati, hingga menyaksikan alam-alam batin yang dilambangkan dengan bintang, bulan, dan matahari rohani. Proses ini dikenal sebagai makom makrifat al-nur, puncak penyaksian batin. Kesaksian rohani, fenomena cahaya pada wajah sang khalifah. Dalam tradisi tasawuf, kemunculan cahaya pada wajah seorang wali disebut karomah al-nur. Narasi awal sebagian murid menyebutkan pernah tampak cahaya putih keemasan menyelimuti wajah Khalifah Badiji Jailani, terutama saat beliau memimpin zikir atau ketika memasuki keadaan fana. Kesaksian ini bukan dijadikan bukti empiris, melainkan sebagai penguat bahwa makom rohani beliau telah memasuki zona tajalli, yaitu ketika cahaya batin tersingkap melalui tubuh lahiriah. Secara epistemologis, fenomena karomah demikian selaras dengan konsep tajalli al-anwar dalam ajaran Al-Ghazali dan tradisi Qadariyah. Struktur zikir dan ontologi nafas. Zikir la ilaha illallah diuraikan sebagai gerak ontologis. La ilaha, penghilangan diri, fana. Illallah, peneguhan kehadiran Allah, bako, bagi orang yang menjelang kematian. La ilaha illallah, Allah, Allah, huwa, huwa, ah. Jika tidak mampu, ya badi. Jika tidak mampu, perhatikan nafas. Jika tidak mampu, perhatikan kata sepatah, nur tanpa suara. Zikir ini bertujuan menguatkan tawadjuh, yaitu pemfokusan kesadaran pada nur ketuhanan, hingga ruh dicabut dalam keadaan makrifat. Syarah sholat 5 waktu sebagai proses penyucian. Sholat ditafsirkan sebagai perjalanan psikospiritual. Subuh, penyucian kelupaan eksistensial. Zuhur, peneguhan tauhid. Asar, penyatuan pandangan. Maghrib, penyucian panca indera. Isya, penyucian kegelapan diri. Witir, penetapan ingatan total pada Allah. Konsep ini menyambung dengan teori tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa dalam tasawuf klasik. Makom kematian, syariat hingga makrifat. 4 jenis kematian. Yang pertama, mati syariat.
Yang kedua, mati tarekat. Yang ketiga, mati hakikat. Dan yang keempat, mati makrifat. Yang tertinggi adalah kematian makrifat. Ketika ruh dicabut dari ubun-ubun, simbol dari sampainya seorang hamba pada kesempurnaan tauhid. Kosmologi supernova dan ayat-ayat semesta. Khalifah Badi'i Jailani menghubungkan fenomena cahaya rohani dengan ayat Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 37, Al-Quran surat Al-Buruj ayat pertama, Al-Quran surat An-Najm ayat keempat, dan Al-Quran surat An-Najm ayat ke-9. Cahaya supernova dijadikan analogi bagi keluasan tajalli ilahi. Sesuai dengan konsep kosmologi batin dalam filsafat iluminasi, beliau menyebut alam semesta ada dalam diri manusia. Pernyataan ini sejalan dengan prinsip al-insan, alam zahir, al-kaun, insan kabir. Manusia adalah alam kecil, alam adalah manusia besar. Amal sosial Jumat Berkah dan Kafarat 99. Dimensi sufistik Khalifah Badi'i Jailani tidak hanya bersifat batin, tetapi juga sosial. Tradisi Jumat Berkah dan Kafarat 99 yang beliau lakukan bersama istrinya Hajah Yeye Nurhayati merupakan manifestasi kasih sayang, rahmah, dan akhlak ketuhanan. Salah satu bentuk konkret adalah pemberian santunan kepada anak yatim di Sukabumi, sebuah praktik sosial yang menguatkan nilai tajalli rahmah, penampakan kasih Tuhan melalui tindakan manusia. Dalam kerangka akademik, aktivitas ini dapat dikategorikan sebagai spiritual prososial behavior, yaitu tindakan sosial yang berakar pada motivasi spiritual. Genealogi rohani, keterhubungan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam tradisi Qadariyah, nasab spiritual, silsilah rohani memiliki peran penting. Khalifah Badi'i Jailani dipahami berada dalam garis ajaran Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tokoh sentral tasawuf global yang dikenal dengan gelar Al-Ghaus Al-Azhar. Keterhubungan ini bukan semata genealogis, melainkan ketersambungan rohani, ittisal rohani, melalui ajaran, makom, dan penampakan karomah cahaya. Fenomena proses perjalanan Khalifah Badi'i Jailani menghadirkan suatu sintesis antara kosmologi cahaya, teologi tajalli, dan etika sosial. Dalam perspektif akademik, pemikiran beliau memperkaya diskursus tasawuf kontemporer, terutama mengenai hubungan antara identitas manusia, cahaya ketuhanan, dan realisasi spiritual. Ya Allah, Tuhan cahaya di atas cahaya, jernihkan hati kami agar mampu menyaksikan tajallimu. Teguhkan langkah kami dalam makrifat, lapangkan dada kami dari keakuan, dan sinarilah kami dengan cahayamu, sebagaimana engkau menurunkan cahayamu kepada para kekasihmu dan pewaris rohaninya. Kiranya kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 ya Rabbal Alamin.